Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad, NIM 2013-040069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Pada materi tentang kedatangan Islam ke Minangkabau, saya akan menjelaskan tentang keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum datangnya Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat Minangkabau saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat Minangkabau yang keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilah Minang disebut dengan dibuang sepanjang adat. Namun, sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya. Aturan-aturan ini dikenal dengan sebutan adat, yang digunakan untuk mengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Aturan adat ini kemudian dikenal dengan falsafah alam Minangkabau. Dalam adat alam Minangkabau, dapat kita temukan bahwa sebelum masuknya agama ke Minangkabau, selain menaati peraturan adat, masyarakat Minangkabau juga menganut kepercayaan praagama seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Apa itu animisme, dinamisme, dan totemisme? Yang pertama, animisme. Animisme merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Latin, yakni anima atau roh. Jadi, animisme adalah sebuah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan-kekuatan gaib, dan hal-hal gaib tersebut dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang. Selain itu, orang-orang animisme percaya bahwa benda di bumi ini seperti gua, pohon, batu besar, kuburan, maupun gunung-gunung. Mereka mempercayai bahwa tempat tersebut mempunyai jiwa atau roh yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Contoh dari kepercayaan animisme seperti berkaul di adat Minangkabau adalah memberikan sesajian kepada roh halus yang dilakukan di sebuah tempat yang dianggap keramat, bisa di bukit ataupun di gua. Berdasarkan data dari masyarakat Negari Pausangit di utara kota Payakumbuh, sesajian itu berisi berbagai makanan yang enak-enak. Namun, setelah Indonesia merdeka, orang semakin jarang mengantarkan sesajen ke tempat-tempat keramat tersebut. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dunamos, yang artinya kekuatan atau daya. Maka dari itu, dinamisme adalah sebuah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Orang yang mempunyai kepercayaan dinamisme, mereka menggantungkan hidupnya kepada benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan seperti api, batu, air, pohon, binatang, hingga manusia. Contohnya seperti masih banyak masyarakat di Minangkabau yang berkeyakinan bahwa pohon beringin maupun pohon-pohon yang memiliki ukuran yang besar lainnya, mereka meyakini kalau pohon tersebut ada penunggunya yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh asal menebang pohon tersebut tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, totemisme. Totemisme merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan
supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Minangkabau. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat Minang adalah agama Hindu, yang masuk pada abad ke-5 Masehi, disusul dengan agama Buddha sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi. Agama ini masuk dibawa dari pendatang dari Hindustan, India, dan dibawa oleh kerajaan-kerajaan yang mengekspansi daerah Pulau Sumatera. Walaupun sudah dimasuki agama Hindu dan Buddha, pengaruh kedua agama ini tidak cukup kuat untuk menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Minangkabau. Pengaruhnya dalam masyarakat berbeda jauh dengan keadaan di Pulau Jawa ketika Islam datang. Kedua agama tersebut belum dapat menyatu dengan masyarakat dan belum mendirikan tempat pusat peribadatan sebagai pusat penyebaran agama, sehingga belum meninggalkan pengaruh yang besar. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya pengaruh agama Hindu dan Buddha sebagai pedoman hidup, antara lain: yang pertama, kedua agama tersebut dibawa oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang membawa misi penaklukan, sehingga kurang mendapat respon positif dari masyarakat Minangkabau. Walaupun pada akhirnya salah satu delegasi Kerajaan Majapahit bisa menjadi raja di Minangkabau pada tahun 1347 Masehi, kekuasaannya dibatasi dan tidak bisa menjangkau kehidupan masyarakat di Minangkabau, terutama di Luak dan Tigo. Selain itu, selama pendudukannya di Minangkabau, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit lebih menonjolkan di bidang militer dan politiknya dibanding semangat menyebarkan agama yang dianutnya. Hal ini tentu berbeda dengan raja-raja Islam dari Aceh yang selalu membawa ahli agama ke daerah taklukannya. Yang kedua, sistem kasta yang dianut oleh masyarakat Hindu tidak dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau karena berbeda dengan semangat demokrasi yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini juga membuktikan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sudah mendarah daging, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sepaham dengannya. Walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Minangkabau, ada beberapa pengaruh yang bercampur dengan adat dan kepercayaan masyarakat Minangkabau, seperti kepercayaan akan penjelmaan kembali makhluk yang telah mati atau reinkarnasi, penggunaan kemenyan dan dupa sebelum berdoa, dan mengutuskan suatu makam atau tempat dan berdoa di makam tersebut. Dari sisi bangunan surau di pedesaan Minangkabau, banyak yang mirip dengan pura. Walaupun secara substansi berbeda, kemiripan itu tampak pada bentuk dan bangunan atap yang berundak-undak. Tradisi lain yang juga mungkin mirip dengan tradisi Hindu adalah budaya pasca kematian, seperti Manigo Hari, Menuju Hari, Maampek Belas Hari, Maampek Puluh Ampek Hari, dan Manyaratui Hari. Ritual seperti ini biasanya dilakukan pada sebagian masyarakat di Minangkabau. Tetapi cara yang dilakukan masyarakat Minangkabau untuk ritual seperti ini sudah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Umpamanya dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama, berdoa, dan bersilaturahmi dengan kerabat yang masih ada. Acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama yang makanannya disediakan oleh keluarga kematian. Yang terakhir yakni penamaan nagari di Minangkabau. Jika ditelusuri lebih jauh, banyak aspek-aspek budaya yang bisa dirujukan dengan pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Umpamanya tentang penamaan nagari. Nagari adalah sejenis republik kecil yang ada di Minangkabau. Ia merupakan struktur pemerintahan terendah. Namun, nagari juga suatu sistem warisan yang sejak lama,
Kata nagari atau nagari sendiri bisa dirujuk dalam bahasa Sanskerta atau pengaruh India. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.